Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami yang kami bungkus secara hangat, yaitu di Kurma Kuliah Ramadan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak sebelumnya sudah hadir di studio kita, di studio mini Rafa Televisi. Sudah berkenan untuk menjadi narasumber di kegiatan Kurma Kuliah Ramadan ini Bapak. Kalau boleh tahu Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah yang penting kan sehat. Sehat Pak ya. Ya kalau boleh tahu nih Pak ya, dilihat dari backgroundnya seorang dosen yang mana Bapak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bagaimana sih Pak keseharian Bapak menjalani bulan suci Ramadan ini? Ramadan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, meningkatkan ibadahnya, lebih ditingkatkan lagi dari bulan-bulan yang lain, memperbanyak membaca Al-Quran, sholat sunnah diperbanyak, berbuat baik juga ditingkatkan. Intinya itu arahnya la'alakum tattaqun itu kan, bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa itu. Ya. Kalau misalkan Bapak ya di tahun kemarin dan tahun ini, apa sih Pak yang ingin Bapak tingkatkan lagi pada kesempatan di Ramadan kali ini? Mungkin tahun kemarin kan, kayaknya saya lebih kurang di sini gitu. Mungkin berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kan. Masya Allah. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan malam itu kan. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak keistimewaan apa saja yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini Pak? Keistimewaan Ramadan itu yang paling penting itu sebagaimana dalam Al-Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dia menjadi hudal linas, menjadi petunjuk bagi kita manusia, umat Islam, juga wabayinatin minal huda wal furqan. Dan dia menjadi pembeda antara yang buruk dengan yang baik, antara yang batil dengan yang benar, antara yang pecundang, the loser, dengan pemenang, the winner. Maka ada istilah winning with Ramadan. Nah, kita harus meraih kemenangan bersama Ramadan. Oke, kalau boleh tahu Pak, amalan-amalan apa saja yang menurut Bapak ini tidak boleh ditinggalkan gitu Pak? Nah, bagaimana kita mampu mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Karena kan dia hadiah terindah kan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu bisa ayat qauliyah dan kauniyah kan, yang tertulis maupun yang ada di alam semesta. Nah, kita tahu bagaimana umat Islam itu dari zaman Rasul, Khulafa ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, dan sampai saat ini itu membangun peradaban spiritnya dari Al-Quran itu kan. Makanya yang wahyu pertama itu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Nah, bacalah. Tapi tidak berhenti di bacalah. Karena harus melibatkan apa? Iqra bismi rabbik. Nah, ketika kita membaca kitab, buku, fenomena alam, ketika kita menemui kebuntuan, maka kita melibatkan bismi rabbik, melibatkan Tuhan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh misalnya Ibnu Sina. Dulu saya pernah nulis itu, ketika Ibnu Sina mengalami kebuntuan, memahami sebuah teori, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Nah, itu melibatkan, menghadirkan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penting sekali itu, membaca dan berserah diri kepada Tuhan. Jadi balik lagi yang menjadi kata kuncinya Ramadan itu Al-Quran salah satunya itu. Oke.
Ketika saya melihat searching gitu Pak ya, di Google, Bapak Muslimin MCOMI gitu. Yang keluar itu buku-buku tuh Pak. Saya lihat. Apakah Bapak adalah seorang penulis juga Pak? Ya, salah satu dosen itu harus nulis kan. Nah, ya. Nulis di media maupun buku. Nah, alhamdulillah saya udah nulis di media nasional dan buku juga tuh nasional. Alhamdulillah Pak ya. Adakah dari buku-buku itu yang Bapak buat ketika bulan suci Ramadan? Oh iya ada. Ada Pak ya. Kalau boleh tahu bukan apa buku. Pak? Ini buku. Tulisan media. Tulisan media Pak ya. Jadi di keistimewaan Ramadan itu justru umat Islam itu tetap mampu produktif dan bisa membangun peradaban. Nah, dari sejarah perjalanan umat Islam dalam bulan Ramadan itu, mereka mampu melaksanakan jihad fisik maupun jihad intelektual. Nah, kita lihat sejarah ya, perang Badar itu terjadi di 17 Ramadan, dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian juga Tariq bin Ziyad memasuki Eropa itu bulan Ramadan. Kemudian Universitas Al-Azhar Kairo itu didirikan pada bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi juga memenangkan peperangan di bulan Ramadan. Nah, yang menarik pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun kapan? 17 Ramadan. Jadi menariknya bahwa Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu tidak identik dengan kelesuan, kelemahan, dan ketakberdayaan. Justru di bulan Ramadan itu umat Islam mengalami kekuatan untuk berjihad fisik maupun jihad intelektual. Nah, kita yang ada di kampus ini, jihad terpenting kita adalah jihad intelektual. Nah, mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita dapat meningkatkan kemampuan jihad intelektual kita. Amin. Nah, itu disarankan oleh Ziauddin Sardar. Baik Bapak, adakah nantinya Bapak ada niatan untuk membuat buku di bulan suci Ramadan ini Bapak? Ada, tentu ada, tapi berusaha untuk meningkatkan ibadah mahdo juga penting, menulis juga penting. Jadi dua-duanya itu harus saling berkaitan, berjalan. Gitu, Pak, ya. Baik pemirsa, jadi tak hanya amalan-amalan keistimewaan saja, tetapi juga amalan-amalan lainnya yang tidak menyangkut dengan keislaman juga harus saling seimbang satu sama lain. Betul Bapak ya? Ya, betul. Tuh. Pemirsa, kalau boleh tahu, Bapak, tahun kemarin itu ada yang namanya bulan suci Ramadan. Hal apa yang Bapak rindukan tahun kemarin dan tahun ini, Bapak? Yang paling kita rindukan itu bagaimana kita dapat terus-menerus memperbaiki kualitas diri kita, meningkatkan amal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang terpenting. Dan di bulan Ramadan ini tentu pahalanya juga lebih banyak kan. Menurut Bapak sendiri, Bapak dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini pasti akan ada hambatan dan rintangannya gitu Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak, adakah tahun kemarin atau saat ini sedang mendapatkan kesulitan gitu Bapak di dalam bulan suci Ramadan ini? Sebenarnya begini, kita balik ke Al-Quran tadi. Al-Quran itu kan pembeda antara the loser dan the winner. Dan Ramadan ini mengarahkan kita untuk menjadi pemenang atau pecundang. Nah, arah Ramadan itu menempa pikiran kita, menempa perasaan kita, jiwa kita, hati kita, menempa tindakan kita untuk menjadi manusia yang kalau dalam bahasa tasawuf insan kamil, atau menjadi orang yang bertakwa. Misal, nilai-nilai kesuksesan nih dalam Ramadan itu. Ramadan mengajarkan kita apa? Kejujuran. Tidak ada yang tahu kita puasa kan. Kita boleh jadi minum kan, entah kapanpun minum. Tapi karena kita yakin bahwa seluruh gerak-gerik kita dilihat Allah, maka kita
jujur dengan diri sendiri dan jujur kepada Allah bahwa kita tidak akan minum dari kapan, dari subuh sampai azan maghrib kalau kita orang Palembang ini ada. Nah, jujur itu menjadi nilai integritas atau sekarang itu menjadi nilai kesuksesan dalam buku-buku motivasi apapun itu menjadi penting. Yang kedua, kesabaran. Harus sabar kita kan. Nunggu dari pagi sampai sore kan. Nah, ketika kita menjadi pribadi sabar, kemudian kita juga insya Allah akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dalam buku La Tahzan Zaid Al-Qarni, bukankah syukur itu adalah sahabat lama dari sabar. Nah, puasa mengajarkan kesabaran. Puasa juga mengajarkan apa? Perubahan. Change is opportunity. Perubahan itu kesempatan. Dari mana kita tahu perubahan? Pola makan, pola kerja, pola seluruhnya berubah kan? Nah, itu mengajarkan kita dalam hidup ini harus selalu siap terhadap perubahan. Ada istilah yang sering diungkapkan itu ya. Monyet di pohon itu bisa jatuh bukan karena angin topan, bukan karena angin badai, tapi karena angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu berarti apa? Suasananya nyaman segala macam, tahu-tahu nyampak bahasa kita kan. Nah, bahasa uang motivasi comfort zone, wilayah nyaman. Hati-hati dengan wilayah nyaman, karena wilayah nyaman itu akan menjatuhkan kita tanpa kita sadari. Nah, puasa mengajak kita untuk keluar dari wilayah nyaman itu kan, wilayah tidak makan dari pagi sampai sore, wilayah untuk merubah aktivitas segala macam. Dan yang lebih bagus lagi, kita bisa meningkatkan aktivitas kita. Nah, ada lagi nilai-nilai penting itu. Muncul kepedulian apa? Antar sesama. Iya, kepedulian sosial. Kita puasa itu kan nahan lapar nih. Mungkin bagi wong kayo, tidak pernah dia merasa lapar kan. Nah, saat itu dia merasakan betapa beratnya lapar kan, betapa mata ngantuk dan lain sebagainya. Nah, harapannya melalui puasa itu muncul kesadaran pentingnya kepedulian sosial. La yu'minu ahadukum li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Bahwa kita itu tidak harus mencintai tetangga kita, sahabat kita dan lain sebagainya. Baik Bapak, setelah tadi penjelasan mengenai keutamaan apa saja yang Bapak rindukan gitu Pak ya dari tahun kemarin hingga saat ini Bapak ya. Salah satunya juga kita dapat merasakan apa yang saudara kita rasakan, kelaparan gitu. Yang mana banyak teman-teman kita juga berbagi takjil salah satunya Bapak ya contohnya. Iya Bapak. Untuk itu biasanya di hal positif pasti ada hal yang negatif Bapak ya. Kalau misalkan banyak orang yang menyia-nyiakan Ramadan nih Pak, dia menjalankan puasa, dia menjalankan Ramadan, tetapi dia tidak sholat itu Bapak. Gimana? Masih banyak amalan-amalan yang dilalaikan. Menurut Bapak, itu pandangan Bapak Muslimin sendiri bagaimana? Tugas kita itu mengajak ke jalan kebaikan kan. Kalau bahasa kita kan dakwah. Dakwah itu mengajak ke jalan kebaikan, baik itu melalui perpasif, persuasif maupun koersif. Nah, masalah hasil itu bukan tugas kita. Jadi tugas kita jangan pernah berhenti mengajak orang kepada jalan kebaikan. Fisabilillah kata istilahnya kan itu. Oke. Terakhir Bapak, mungkin sudah terlalu banyak hal yang kita lewati di tahun kemarin hingga saat ini Bapak, tips and trick ya, gayanya Ustadz Muslimin sendiri mengenai Ramadan kali ini Bapak dalam menjaga bulan suci Ramadan. Sebenarnya tidak ada trik-trik khusus. Yang penting seluruh yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kita upayakan bisa kita laksanakan sebaik-baik mungkin. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berbuat baik, terus jangan menghilangkan momentum 10 malam terakhir untuk beriktikaf.
mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira garis besarnya itu selalu berusaha untuk husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas kita tergantung pikiran dan perasaan kita. Kalau selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, maka mudah-mudahan seluruh proses kehidupan yang kita jalani akan mengarah kepada kebaikan. Amin. Iya, kata Allah, ana inda zoni abdibi wa ana ma'ahu iza da'ani. Aku menurut persangkaan hambaku. Jadi kita harus selalu berpersangka baik dan positif. Itu yang terpenting. Be a positive person kan. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah hadir di studio mini kita di Rafa Televisi, dan Bapak Ya, sudah berkenan sama-sama. hadir untuk berbagi informasi dan yang pastinya berbagi ilmu agama Bapak ya terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Darul Fatah Palembang. Sama-sama. Oke pemirsa, itulah tadi bincangan santai kita bersama Bapak Ustadz Muslimin selaku dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pemirsa, dalam menjalankan ibadah puasa, mari kita menjalankan dengan hikmat dan juga dengan ketulusan yang penuh agar tercapainya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Saskia Frida, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun dalam tema kita kali ini, keutamaan bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio mini Rafa Televisi dan juga telah berbagi informasi dan juga berbagi ilmu yang mana ilmu agama ini Bapak. Sama-sama. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin Bapak. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan santai kita bersama Bapak Muslimin. Saya Saskia Frida selaku presenter Rafa Televisi memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Saskia Frida dan tim kru yang bertugas memohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.